Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah panjang umur, diberi Allah rezeki, diberi Allah kesempatan, kesehatan, jadi kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk memperdalami mengaji ilmu agama. Alhamdulillah. Pada hari kita selanjutnya yaitu adapun karena masamu itu tiada memberi mudarat atas orang yang engkau hasadkan akan itu. Jadi kita nih supaya menghilangkan hasad di hati, menghilangkan hasad di hati itu bahwa kita mengetahui bahwasanya hasad itu memberi mudarat atas kita nanti. Yang hasad itu pada agama kadang memberi mudarat kalau orang nanti hasad nah kita iri orang, nah kita iri adalah tahu kita nanti iri nampak dosa namanya menimpa batu. Nah, mereka batu pak menimpa manjul karena kita sama sakitnya itu disini mengobati hasad itu. Pertama dulu di sini kadang memberi mudarat atas orang yang dihasad itu akan dia. Kita hasad, kita benci orang, dengki orang yang dengki itu kan tahu karena modalnya rugi kadangnya. Kalau bangsa di diri kita ada duit, ada juga banyak duitnya. Kadang orang apa-apa di dalam dunianya dan di dalam agamanya, maka itu karena nikmat itu tiada hilang daripadanya. Kan hilang nikmatnya kalau kita dengki. Nikmat itu tidak hilang daripadanya. Kan hilang. Misalnya ini berisi duit samanya, lalu kita sakit ini adalah ini orang duitnya adalah kalau orang kata hilang sini saya apa kita menghilangkan mau ini benar. Nah sebenarnya itu kita mau melihat orang suci, melihat orang nyaman, alhamdulillah nyaman juga memantap. Tapi sini sakit, sini kada duit, memantap nyaman. Tapi sini nyaman memantap sini mobil, nyaman melihatnya, bahagia melihatnya, sini nyaman. Itu jangan sakit hati. Nah, dihilangkan yang maksudnya kada daripadanya. Sebab dengan hasadmu akan dia itu. Dengan sebab hasadmu itu tidak hilang nikmatnya, nikmat Tuhan. Untuk apa kita hasad? Kada untungnya hasad itu malah rugi. Dan demikian lagi tiada memberi mudarat akan dia, karena memberi mudarat akan dia nanti tadi di dalam agama. Karena inya itu mudarat kalau diiri, kalau maknya diiri kalau diungkap ada. Karena mudaratnya akan dia di dalam agamanya dengan sabab hasadmu karena ruginya
karena mudaratnya dengan sebab hasabmu. Karena tiada ia dapat dosa. Nah, kita hari ini inya kata karena tiada ia dapat dosa. Karena dosanya kita hari ini dengan sebab hasabmu akan dia. Ini ada dosa. Kalau kita hari ini ada ruginya. Nikmatnya hilang, duitnya adalah kurang terisi. Tetapi engkau yang dapat dosanya itu. Tetapi jadi engkau yang dapat dosanya akhirnya. Sini tidak dapat dosa, nama ini dapat dosa. Berdosa. Kada ngomong adapun karena hasabmu itu memberi manfaat akan orang yang engkau hasad akan dia, maka dia nanti hasad itu bermanfaatnya, dapat manfaatnya, dapat keuntungannya di dalam akhirat. Maka ia itu adalah mazlum karena zalim, yakni karena zalim daripada. Kenapa? Karena diri, maka orang nanti itu karena zalimnya. Dan dalam maklum bahwasanya orang yang mazlum itu dapat dia beberapa pahala di dalam akhirat. Dapat pahala di dalam akhirat. Ujar Nabi, ittaqi da'watal mazlum. Takuti olehmu doa-doa orang yang zalim. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kenapa dia ditakuti doa orang yang zalim? Karena dihasad ini, karena doanya itu tidak ada antaranya dan di antara Allah Ta'ala itu hijab, menjadikan tinggi. Kan ada hijab. Kalau ada hijab, maka doanya itu mustajab. Ujar Nabi, doaul mazlum mustajab. Doa antara zalim itu mustajab. Hati-hati, nanti kali ini dalamnya dibawakannya kabur mau. Nah ini supaya kita yang asap kawan-kawan. Dan lagi segala amal yang kebajikan dari orang yang hasad itu akan didapat oleh orang yang karena hasad itu. Jadi kebaikan kita ini, nah kita mengaji, nah kita beramal, nah kita bermajlis taklim, maka pahalanya ini diserahkan kepada orang yang dihasad. Rugi kan kita beramal, kita menghadiri majlis, kita menghadiri maulid berpahala, kita menghadiri pengajian berpahala, kita menghadiri, tapi kita hasad dengan orang, habis pahala kita dari Allah. Segala amal
kebajikan bagi orang yang hasad itu akan didapat oleh orang yang kena hasad itu. Nah, kan? Habis amal kita kalau kita hasad. Adapun keadaan hasadmu itu memberi manfaat bagi orang yang kena hasad di dalam dunia, itu akhirat dari pahala didapatnya dari orang bergila. Di dunia makanya itu bahwasanya tiap-tiap orang yang berseteru itu berkehendak menyakiti akan seterunya, hendak menyakiti akan orang yang seterunya dari musuhnya, dan adalah orang yang hasad itu senantiasa sakit hatinya itu. Orang hasad terus menyakitkan hati, nyaman sakit hati, kadang tenang-tenangnya hidup, sakit terus hatinya, luput terus semua. Nah itu penyakitkan hati, maka itu ruginya penyakitkan hati. Dan demikian itu sampailah kehendak orang yang anak hasad itu. Nah, ruginya hasad itu sakit hati, melihat orang dapat nikmat. Nah, penyakitkan hati hasad itu rugi. Orang tak ada tahu nabi hasadnya, tahu adanya, sakit kadenya, bahwa padanya, duitnya, nikmatnya, nama masalah, mana rugi, mana sakit hati, mana pahala serata. Dan apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu dengan pengetahuan yang yakin, niscaya hilanglah hasadmu. Kamu yakin di sini mengetahui itu tadi bahwa rugi menghasad orang, pulang pada pulang nikmatnya suram, maka mana sakit hati, mana pahala diserahkan orang ulama biasa tadi. Kamu yang tahu di sini itu hilanglah hasadmu itu dari dalam hatimu itu, insyaallah ta'ala bihaulihi wa quwwatihi, bihaulihi wa quwwatihi. Allah ta'ala juga Allah memberikan orang kawan kita menghilangkan hasad ini dengan pertolongan Allah. Hati untuk dan untuk mendapatkan kami ada kita rugi di dunia, maka hidup di dunia ini ada yang panjang-panjang, jadi kopekan semua orang. Kalau ada Jakarta pulang makan gigi salah dulu petinya meninggal, maka semua orang ada di sini, orang ada yang meninggal di kopekan itu. Nah, kalau ada orang yang operasi giginya masalahnya meninggal, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wa la quwwata illa billah.
Jadi kita meminta tolong Allah, minta tolong Allah Subhanahu wa taala di meminta bantuan daripada sifat hasad. Adapun amal yang memberi manfaat bagi menghilangkan hasad yang di dalam hati itu nah orang dengki ini mulai dari Nabi kita juga, mulai anak cucu Nabi ada, anak Nabi ada juga, itu siapa halnya Qabil dan Qabil karena iri dengkinya dibunuhnya Qabil oleh si Qabil. Ya Allah Nabi ada karena iri dengki. Kedua yang Nabi banyak orang iri dengki kalau Nabi kita Rasulullah SAW. Karena sudah disampaikan Nabi, setiap orang mendapat nikmat itu ada yang mendengki. Kita sampai-sampai ini kita dapat nyaman, sehat, ada yang mendengki. Jadi menjadi bangunnya kita begitu mencari orang nasa orang ini sayang kalau kita bisa dari sini sampai kiamat pasti ada yang pada tujuh, pasti ada yang pada tujuh. Nabi Muhammad aja sempurna, ahsanun nasi khuluqan wa khalqa, sebaik-baik penciptaan dan akhlak seluruh dunia ini. Nabi kita paling akhlaknya tak aja ada namun orang Nabi. Apa yang kita ulama ada, kita wali ada, nabi ulama, nah ulama dari Nabi cara-cara hidup jaya. Nah, itu bahwasanya kita berusaha untuk menghilangkan diri di hati kita dengan pertolongan Allah Subhanahu. Adapun amal yang memberi manfaat bagi menghilangkan hasad yang di dalam hati, itu menghilangkan hasad yang di dalam hati itu, maka yaitu bahwa hendaklah engkau ketahui akan hukum hasad itu. Apa hukum hasad itu? Berdosa, haram, pahala kita diunjuk lawannya. Kemudian penyakitan hati dengan tahu kita, maka tiap-tiap datang hasad itu di dalam hatimu, ada kita nih hasad lawan orang datang di hati, jadi maka hendaklah engkau lawani akan dia. Kita ini merasa hati itu isi dengki lawan orang, lawannya ini ya Allah. Mudah-mudahan aku dari sini juga suci, mudah-mudahan dari sini juga aku di sini mobil maaf, mudah-mudahan aku dari sini bolehnya. Nah pada itu sakit orang di sini mobil, warnanya. Yakni apabila datang hasadmu daripada perkataan mencela, mau jadi mencela akan orang yang engkau hasad, akan dia itu hendaklah engkau puji akan dia. Jadi kita ini orang tahu ucap untuk
dilawan, dipujinya. Alhamdulillah. Maka itu jangan dituruti dari dipuji, dilawan saja dengan dipuji. Dan apabila bangkit hasratmu itu, atas takabur, rasa harap padanya, sombong akan dia, maka hendaklah engkau tawadu akan dia, dihormatinya. Kita tadi dengan sombong dihormati, dilawan, yakni hendaklah engkau merendahkan diri kepadanya. Jangan dilawan. Juga ya, orang musuh kita jangan dilawan berarti, tapi harus ilmu kepada Allah SWT juga. Dan apabila bangkit hasadmu itu atas berkehendak menegakkan daripada memberi akan dia kebajikan, menegakkan hendak memberi kebaikan olehnya, memberi apa kira-kira sesuatu, maka hendaklah engkau memberi kebajikan itu baginya. Nah, apa perlu darinya itu dengan cekak, dengan sombong, tambah memberi duluan. Katanya belum tidak orang namanya solusi ini malah diberi hadiah orang tua. Nah, sambunglah kita. Nah, Allah bersama. Dan apabila engkau hasad akan dia sebab benci akan dia, aku benar melihat ini itu. Karena aku juga aku melihat muat benar akan dia, maka hendaklah engkau kasih akan dia. Kita mau melihat orang dikasih supaya kita kasih dia. Apa? Diulangkan, dikasih ya. Jangan melihat orang mual, dimuali terus sampai macam-macam. Nah itu di sini. Nah itu caranya dikasihi orang lain. Demikianlah engkau berbuat akan lawan sekalian sebab hasad yang tersebut dahulu itu dilawan. Nah itu sini lawannya kita buat dalam arti lawan ini dikasihi sayang. Lawannya kita benci orang dikasihi. Apabila ada hendak memberi kebajikan Allah diberi. Dan apabila engkau berbuat akan sekalian yang demikian itu, niscaya hilang akan dosa hasadmu itu. Kalau sudah kita dahului, yang terdahulu tadi, kalau kita tersombong, kita harap merasa punya puji. Apabila ini itu timbul di hati kita itu mencelanya, pujinya. Kamu yang kalau memberi kebajikan lawannya, beri kebajikan lawannya. Niscaya di sini menghilangkan dosa hasadmu. Habis tentang
mencegah atau mengendalikan asam, menghilangkan asam di hati. Kemudian masuk pembicaraan yang hanya lagi itu al-babus sadisu di dzammi dunia. Bab yang ke-6 pada menyatakan kecelakaan dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita ini dinasihati oleh Imam Allah ta'ala mengikuti Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,